teman-teman, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Yuk, mari kita simak videonya. Penelitian berasal dari bahasa Inggris, yakni research, yang berasal dari kata re dan search. Re artinya berulang-ulang, dan search artinya mencari sesuatu. Secara sederhana dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa penelitian adalah mengamati suatu fenomena secara berulang-ulang dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian, menurut Lee dan Ormond, penelitian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menginterpretasikan hasil analisis data untuk menambah pengetahuan kita tentang suatu fenomena yang kita merasa tertarik untuk mendalaminya atau untuk memahami suatu fenomena yang baru. Kemudian ada tujuan penelitian, yakni ada tiga. Yang pertama, memperoleh pengetahuan baru atau penemuan baru, yakni menemukan kebenaran atau fenomena yang belum terungkap. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan, yakni memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, membuktikan atau menguji pengetahuan, yakni memverifikasi kebenaran dari teori atau pengetahuan yang sudah tetap. Kemudian ada beberapa karakteristik dari penelitian. Yang pertama, ada sistematis, yakni mengikuti langkah-langkah yang struktur. Yang kedua, logis, artinya berdasarkan rasionalitas dan teori. Yang ketiga, empiris, yakni menggunakan data nyata dan dapat diobservasi. Yang keempat, analitis, yakni menjawab pertanyaan penelitian dengan benaran. Dan yang terakhir ada etis, artinya menghormati norma dan etika penelitian. Kemudian ada beberapa tahapan tentang penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, yaitu masalah harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat diteliti. Yang kedua ada tujuan, artinya tujuan harus sesuai dengan masalah penelitian dan dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga ada landasan teori dan kajian pustaka, artinya penelitian harus didukung oleh teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu. Yang keempat ada metodologi, artinya menjelaskan pendekatan penelitian misalnya kualitatif, kuantitatif, atau campuran, menentukan sampel, variabel, instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis. Yang kelima ada pengumpulan data, yakni mengumpulkan data sesuai dengan metode yang telah digunakan. Yang keenam ada analisis data, yakni mengolah data menggunakan metode yang telah ditentukan dan menginterpretasikan hasil untuk melihat hubungan antar variabel. Yang ketujuh ada pembahasan, yakni membandingkan hasil penelitian dengan teori atau penelitian sebelumnya, serta menjelaskan implikasi, kelebihan, dan keterbatasan penelitian. Yang kedelapan, ada kesimpulan dan saran, yakni menyimpulkan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, ada publikasi atau laporan penelitian, yakni membuat laporan penelitian atau artikel ilmiah, kemudian mempublish hasil melalui jurnal, seminar, atau forum ilmiah. Kemudian ada beberapa jenis penelitian, yakni ada penelitian kuantitatif yang didata berupa narasi, pendapat, pengalaman, dan wawancara. Kemudian ada penelitian kuantitatif yakni berdata berupa angka menggunakan analisis statistik. Kemudian ada penelitian eksperimen, artinya menguji hubungan sebab akibat dengan kontrol variabel. Kemudian ada penelitian deskriptif, menggambarkan fenomena tanpa menguji hubungan sebab akibat. Ada applied research, mencari membicarakan solusi masalah secara praktis. Dan yang terakhir ada basic research, yakni bertujuan menambah teori atau pengetahuan umum tanpa memikirkan aplikasi langsung. Dan yang terakhir ada kata-kata dari Neil Armstrong yakni research is creating new knowledge. Terima kasih.